Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari mengkaji ringkasan tanya jawab seputar tauhid dari al-usul tsalatsa untuk anak-anak yang kita rangkaikan dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan selainnya dari karangan atau karya para ulama seputar masalah ini. Diperuntukkan untuk para orang tua dan untuk guru-guru sebagai penanaman tauhid untuk mereka. Baik. Dan para ulama kita telah mengarangnya banyak pembahasan-pembahasan. Ada juga masalah fikih. Itu ada juga kitabnya ya. Kitab fikih untuk anak-anak. Bentuknya seperti ini juga. Ada tanya jawab. Ya. Baik. Nah. Dan kitab yang kita akan kaji ini masih seputar pembahasan masalah tauhid. Ya. Dan intinya pada pembahasan al-usul tsalatsa untuk anak-anak. Ya. Tapi sudah kita lewati pembahasan masalah kesyirikan, yang mana dia merupakan perkara yang paling besar, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita terangkan dari definisi syirik, jenis dari kesyirikan itu, dan pembagian dari syirik tersebut serta contoh-contohnya secara ringkas ya pada sesi sebelumnya. Sekarang kita masuk di soal yang ke-27 dari pembahasan di sini. Ya. Seputar masalah awal kewajiban yang Allah wajibkan pada seorang hamba. Masuk padanya untuk anak-anak juga seperti itu diajarkan. Tentang masalah mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Nah, dan juga nanti akan diterangkan apa itu makna tagut. Ya. Dan pembesar-pembesar tagut. Ya. Dan di pondasi yang pertama ini kita cukupkan sampai 30 soal jawab ya. Jadi tiap-tiap pondasi kita cukupkan sampai 30 saja. Nah, jadi semuanya nanti bisa ada 90 dari tanya jawab seputar tauhid untuk anak-anak ini. Dan metode kita sudah kita terangkannya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Itu disesuaikan dengan kemampuan anak ya, umurnya, ya tingkatan-tingkatannya. Kalau ada materi yang belum bisa mereka cerna dengan lebih detail, itu ditunda dulu penyampaiannya, ditunda penyampaian materi itu. Ya, dicarikan saja materi-materi yang ringan yang ada di pondasi pertama ini seputar ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di soal yang ke-27 dan dikatakan di situ ma awwalu syai'in faradallahu 'alaika
Dijawab al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ya. Ma awalu syai'in faradallahu 'alaika. Apa awal sesuatu yang Allah wajibkan atasmu? Dijawab al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Keingkaran terhadap taghut dan keimanan kepada Allah. Ya. Ini kita ambil dari buku Talqin Usul Al-Aqidah, di mana di akhir dari pondasi pertama di pembahasan buku itu, nah, dari karya Syekh juga, ya, beliau ikutkan pembahasan masalah taghut ini. Dan juga di buku yang lainnya, di Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid, beliau punya karangan pengajaran tauhid juga untuk anak-anak. Ya, masalah taghut juga beliau ikutkan di akhir dari Ma'rifatullah. Nah, adapun di al-usul ats-tsalatsa atau di salah satu usul, ya, masalah taghut itu beliau akhirkan di akhir pembahasan setelah Ma'rifatun Nabi, setelah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penutup di situ beliau terangkan beberapa pembahasan, di antaranya pembahasan masalah taghut. Ya. Jadi mana-mana yang kita ambil di sini itu dari uraian beberapa buku beliau yang sudah diterangkan tadi, ya. Baik. Nah, dikatakan tadi apa awal sesuatu yang Allah wajibkan atasmu? Baik, maka diajari anak-anak seperti itu, ya. Kalau mereka bisa cerna, bisa pahami, sesuaikan dengan tingkat pemahamannya, maka diajarkan. Nah, ini tentunya kadang untuk usia-usia mumayyiz, ya, untuk soal-soal seperti ini. Nah, baik, mungkin sekitaran 6 atau 7 tahun. Baik, itu mereka sudah bisa memahami pembahasan seperti ini walaupun ringkas. Ya, jadi apa awal perkara yang Allah wajibkan atasmu? Maka dikatakan al-kufru bit-taghut wal imanu billah, yaitu ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Tapi dalilnya pembahasan ini diterangkannya di surah Al-Baqarah di awal juz 3, setelah ayat kursi itu ada penyebutan ayat kursi. Dikatakan di sana la ikraha fid din, di setelah ayat kursi dikatakan di 256 la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Ya. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama, karena sungguh telah jelas petunjuk, ya, dari kesesatan, penyimpangan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah, itu ada penyebutan seperti itu, ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, itulah tali la ilaha illallah, di antara penafsirannya, ya. La infisama laha, tidak ada keterputusan padanya, ya. Nah, jadi ini dalil ayat yang dipakai, ya, oleh Syekh rahimahullah taala di al-usul ats-tsalatsa, atau salah satu usul. Nah, ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Walaupun dalam Al-Qur'anul Karim awal perintah yang diterangkan di surah Al-Baqarah itu di awal-awal di surah Al-Baqarah, ya. Walaupun maknanya mirip dengan ini juga, ya. Dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan telah mencipta orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini kan perintah untuk beribadah, tauhid. Kemudian dikatakan di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, itu awal
perintah dalam Al-Quran Al-Karim. Ada di surah Al-Baqarah ya. Ada di surah Al-Baqarah. Jadi lihat ya ayatnya di surah Al-Baqarah di ayat ke 21 ya. Sampai ayat ke 22. Ya, ayat yang telah kita bacakan tadi itu ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan sekaligus ada larangan di sana dari menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, apa makna al-kufur bit-taghut? Ya, keingkaran pada taghut. Ya. Kalau mana ringkasnya yaitu dia mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, siapapun dia, kapan disembah selain Allah, maka dia ingkari. Maka ini dari makna al-kufru bit-taghut. Karena dari makna ringkas taghut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti akan diterangkan dari uraian para ulama tentang makna taghut dari pembahasan atau dari bahasa yang lain ya dari sebagian ulama. Baik. Nah, jadi itu arti dari al-kufur bit-taghut. Dia ingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu billah, dan iman kepada Allah. Ya, kalau dikatakan iman kepada Allah, kalau nanti kita akan lewat ya di pondasi yang kedua, apa itu makna iman. Tapi kalau makna iman kepada Allah digandingkan dengan al-kufru bit-taghut, itu maknanya kembali kepada tauhid uluhiyah. Ya, ditetapkan Allah itu yang disembah semata. Ya, tidak ada syarikat baginya. Ditetapkan Allah yang disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Ini makna iman kepada Allah kalau digandengkan dengan al-kufr bit-taghut. Ya. Nah, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Karena dikatakan di ayatnya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Baik. Karena di kalimat al-kufr bit-taghut wal imanu billah ini dari kandungan makna la ilaha illallah. Ya, al-kufr bit-taghut itu mirip dengan kalimat la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Gitu kan? Kemudian al-imanu billah ini sama dengan makna illallah. Ya. Setelah dia tiadakan, dia nafikan, dia tolak segala yang disembah selain Allah, baru dia tetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang disembah atau yang diibadahi semata. Dipahami ya? Jadi dari mana ringkas? Ya, soal yang ke-27 ini. Itu dua ayat ya yang telah kita bawakan. Banyak ayat-ayat yang lain, tapi tadi kita bawakan ayat di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ayat yang ke-20 tadi, 21. Itu karena di situ ada perintah pertama. Itu juga maknanya sangat mencocoki dalam masalah ini ya. Awal perintah yang Allah wajibkan, awal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menjadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan. Itu dari makna kandungan surah Al-Baqarah yang sudah dibacakan tadi itu. Dan dipertegas dari dengan ayat yang sudah kita bacakan juga di surah Al-Baqarah ini, di ayat ke-256 tadi itu. Nah, wa yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Adapun hadis dalam masalah ini dimaklumi ya. Dan ketika diterangkan dalam, itu sudah singgung juga dia di sebagian sesi. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim para sahabat atau duta beliau di negeri Yaman, ya, dalam hadis Ibnu Abbas ya. Beliau mengirim Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal dan selainnya. Itu pesan beliau kepada mereka adalah falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah atau syahadatu an la ilaha illallah. Nah,
hendaknya awal yang engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, itu awal kewajiban ya yang disampaikan kepada manusia. Nah, kalau dia masih kafir misalnya atau non muslim, maka awal kewajiban yang dia ucapkan adalah kalimat itu juga. Kalimat la ilaha illallah sebagai tanda keislamannya. Sebagai tanda apa? Keislamannya. Jelas itu ya? Segera itu dari hal yang telah kita maklumi. Dan Nabi SAW ketika mengutus ya para sahabat tersebut, beliau sudah ingatkan, ya, innaka sata'ati qauman min ahlil kitab. Engkau akan datangi, sesungguhnya engkau akan datangi suatu kaum dari ahlil kitab, dari Yahudi atau Nasara. Maka hendaknya awal yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, sebagian riwayat yang lain dikatakan ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari mana-mana diterangkan dalam adillah ya. Dari soal yang ke-27 ini. Baik. Kemudian kita masuk di soal yang ke-28. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu makna tauhid. Ya, dikatakan di situ ma makna tauhid. Nah, apa makna tauhid? Maka dijawab ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Apa saja yang hamba itu melewati batas dengannya dari berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Ya. Ini definisi tauhid secara istilah ya. Definisi tauhid secara istilah. Adapun secara bahasa tauhid ya, itu kan dari kata tugian, dari fi'il tagha. Tagha ya tagha. Itu ada dalam Al-Qur'an ya, banyak ayat-ayat ada lafaz-lafaz seperti itu. Kadang dibawakan dengan lafaz fi'il madhi, kadang dibawakan dengan lafaz fi'il mudhari, dan kadang dibawakan dengan lafaz masdarnya, ya, tugian. Dan kadang dibawakan dengan lafaz isim fa'ilnya, ya, taghin begitu ya. Itu ada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Adapun dengan lafaz fi'il madhi itu kan ada di surah An-Nazi'at ya, mungkin yang sudah sering kita hafal. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, nah, yang jelas tauhid secara bahasa dia bermakna melewati batas, melampaui batas. Itu secara bahasa ya. Ya. Dikatakan di surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu contoh di antara ayat ya. Fa amma man tagha. Adapun orang yang tagha, yang melampaui batas. Ya. Wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih mendahulukan kehidupan dunia. Nah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim merupakan tempat kembalinya. Dan di ayat sebelumnya di awal surah An-Nazi'at, ya, Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi kepada Firaun. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu kan? Pergilah kamu kepada Firaun karena sesungguhnya dia sudah tagha, melampaui batas. Ya, dimaklumi Firaun ya di kisahnya. Ya, ini sudah melampaui batas. Dari batas dia sebagai hamba Allah. Dia mengaku sebagai Rabb yang paling tinggi. Ya, ana rabbukumul a'la kata dia. Nah, itu di antara contoh-contoh ayat ya. Ada juga contoh ayat yang lain di surah Al-Alaq dibawakan dengan lafaz fi'il mudhari. Ya. Kalla innal insana layatagha. Ya, sekali-kali tidak kata Allah. Sesungguhnya manusia itu layatagha, benar-benar melampaui batas. Ya, itu contoh ya dari ayat-ayat apa dari mana tauhid secara bahasa. Nah, ada juga ayat di surah Al-Haqqah ayat 29 tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya itu kan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Ya, sesungguhnya kami
tatkala togol ma'u, air itu telah telah melewati batasnya begitu kan, sudah naik ke daratan sampai dia melewati gunung. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian, angkut kalian lihat ke perahu. Baik. Lagi di antara ayat-ayat ya, dan dari contoh-contoh ayat ringkas yang mungkin sering kita hafal di juz-juz akhir-akhir begitu ya. Kalau kita bawakan ayat-ayat yang lain banyak di awal-awal atau di surah-surah yang lainnya yang panjang dalam Al-Quranul Karim. Tapi itu sebagian saja untuk menjelaskan mana tawud secara bahasa ya. Jadi tawud itu secara bahasa dia melewati batas, melampaui batas. Ya. Dan di sini dari apa yang kita bacakan tadi itu, dari definisi tawud, itu definisi tawud yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Ushul Tsalatsah. Dan juga ini dari definisi yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan tauhid itu adalah apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang disembah selain Allah, maka itu dikatakan tauhid. Nanti kita akan datang rinciannya insyaallah taala di soal yang ke-30. Baik. Dan yang dipakai di Al-Ushul Tsalatsah adalah apa yang kita telah terangkan tadi ini dari uraian Ibnu Qayyim dan uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau rahimahumullah taala. Baik. Jadi tauhid secara istilah yang diterangkan di sini ya, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, apa saja yang hamba itu melewati batasnya. Ya, dari peribadahan, dari yang diibadahi. Ya, hamba itu kan dia hamba. Kapan dia disembah, maka ini sudah dikatakan apa? Tauhid. Ya, nanti akan datang rinciannya di soal yang ke-30. Atau matbu', ya, diikuti. Ya, diikuti misalnya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia sudah tahu halal, ya, tapi pembesarnya bilang haram, maka dia ikut-ikut juga apa? Mengharamkan. Atau sebaliknya, hukumnya haram, tapi pembesarnya dia katakan halal, maka dia ikut-ikut juga menghalalkan. Ya. Ketika dia ikuti seperti itu, pada hal yang kemaksiatan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya, ini juga yang diikuti itu, maka dia dikatakan tauhid. Dikatakan tauhid. Atau muta', atau yang ditaati. Ini mirip ya. Yang ditaati, ya, seperti itu juga. Walaupun di penjelasan para ulama, ketika mereka menerangkan matbu' itu yang diikuti, itu arahnya kepada para ulama yang jelek, orang-orang yang mengajarkan ilmu, tapi mereka ini ulama-ulama yang tidak lurus jalannya. Ya, dia ikuti apa yang dikatakan oleh ulama itu, padahal dari hal yang merupakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya kesyirikan, bid'ah atau al-kabair. Nah, itu dari pembahasan matbu' yang diikuti. Al-muta' atau yang ditaati. Ya, dari penjelasan para ulama kalau yang ditaati itu arahnya kepada para penguasa misalnya. Jadi kalau dia taati penguasa pada hal yang diharamkan oleh Allah, nah, dihalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya, maka yang ditaati itu juga bisa sampai dikatakan juga apa? Tauhid. Nah, itu penjelasan ringkas ya dari makna tauhid. Dari makna tauhid. Baik. Ini dari pembahasan di soal yang ke-28. Kita sudah selesaikan tadi makna tauhid secara bahasa dan secara istilah. Ya, dia dikatakan tauhid ini kalau dalam sisi bahasa Arab itu dari bentuk kata yang sighah mubalaghah. Ya, yang bermakna lebih, begitu ya, tauhid. Ya, kata dasarnya itu kan dari sudah diterangkan ya, dari kata tughyan. Dari kata tughyan. Ya, dia dibuat besar, lebih besar dengan lafaz tauhid. Ya, dengan lafaz tauhid. Ya, sama dengan al-mulk. Al-mulk ini kan kekuasaan. Jadi kalau dia punya banyak kekuasaan, dia dikatakan al-muluk, begitu ya. Dikatakan al-muluk. Itu mirip ya pembahasannya seperti itu. Nah, sebagai pendekatan dari masalah itu. Baik. Ya.
Jadi tagut ini memang siga mubalaghah yang menjelaskan makna lebih. Ya, saking besarnya pelampauan batasnya begitu. Ya, sehingga bisa dikafirkan dalam masalah ini. Baik. Yang kita diperintah oleh Allah untuk mengingkari tagut tersebut. Ya. Adapun dalil dalam masalah ini di soal yang ke-28 bisa diterangkan. Ya, kalau Syekh rahimahullah taala beliau bawakan ayat di antaranya di akhir al-usul tsalatsa. Ya, ayat di surah An-Nahl. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Isinya sama semuanya. An i'budullaha wa yajtanibut taghut, agar mereka memerintah umatnya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Itulah yang dikatakan taghut. Ya. Dan juga diterangkan di ayat yang lain, nah, tentang perintah dari Allah untuk mengkafiri taghut. Ya. Wa qad umiru ay yakfuru bi. Dan mereka telah diperintah oleh Allah untuk mengingkari taghut tersebut. Baik. Ini antara sebagian ayat-ayat dalam masalah ini. Baik. Sekarang kita lihat di soal yang ke-29. Soal yang ke-29. Ya, tentang jumlah dari taghut itu. Dikatakan di situ kam adadut tawaghit. Ya. Berapa jumlah dari taghut-taghut? Jadi taghut tadi itu mufradnya ya. Tapi dia mufrad yang bermakna lebih. Ya, jamaknya tawaghit. Ya, jamaknya apa? Tawaghit. Ini rumusnya mafa'il. Ya, rumusnya mafa'il. Nah, dari siga muntahal jumu', jamak yang apa? Melebihi juga jumlahnya, sangat besar sekali. Ya, itu jamak dari taghut. Jadi dikatakan kam adadut tawaghit. Ya, ada berapa jumlah dari taghut-taghut? Maka dijawab katsirun. Nah, wa ru'usuhum khamsatun. Ya, jumlahnya sangat banyak ya. Dan pembesar mereka itu ada 5. Ya, ada 5. Ini yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di akhir al-usul tsalatsa. Ya, jumlah taghut itu banyak, tapi pembesarnya itu ada 5. Ada 5. Baik. Itu yang akan dibahas di soal yang ke-30. Soal yang ke-30. Baik. Nah, kemudian kita baca sekarang soal yang terakhir, yang ke-30 dari pondasi yang pertama ini. Nah, penjelasan ma'rifatullah untuk anak-anak. Ya. Dikatakan di soal yang ke-30, manhum, siapa mereka? Sini masih berkaitan tadi dengan soal yang 29 ya. Siapa mereka? Mereka itu maksudnya taghut tadi itu. Ya, maka dijawab di situ. Yang pertama iblisu. Nah, la'anahullah. Wa man ubida wa huwa radin. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Wa man idda'a syai'an min ilmi al-ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Baik. Ini dari ringkasan 5 pembesar taghut. Yang pertama adalah iblis. Ya, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua, siapa yang disembah dan dia ridho. Wa man ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dan dia apa? Ridho. Baik. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak manusia kepada peribadahan dirinya. Nah. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ya. Dan siapa saja yang mengaku sedikit punya dari ilmu ghaib. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Ya, ini 5 pembesar taghut yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Baik. Jadi yang pertama itu iblis. Ya. Iblis atau syaitan. Ini dari taghut yang bermakna khusus. Ya, sebagian ulama ada yang
membagi dua ya dari mana tagut itu. Ada yang bermakna khusus, ada yang bermakna umum. Ya. Kalau iblis ini dari tagut yang bermakna khusus. Adapun yang bermakna umum apa yang diterangkan oleh para ulama di soal yang ke-30 ini. Nah. Baik. Iblis dimaklumi ya. Nah, dia adalah makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk tadi di definisi tagut yang telah diterangkan. Ya, min ma'budin. Dari apa yang disembah. Nah, dan iblis itu mengajak agar manusia itu menyembah dia. Ya, menyembah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim agar kita jangan beribadah kepada syaitan atau kepada iblis. Diterangkan di surah Yasin ya. Di antaranya oleh Allah diterangkan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Yasin di lembaran terakhir ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Nah, bukankah aku telah mengikat janji kepada kalian wahai anak Adam agar kalian jangan menyembah syaitan. Ya, karena ada manusia yang telah menyembah syaitan, yang menyembah syaitan, iblis. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah Maryam, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam itu berwasiat kepada ayahnya, ya abati la ta'budu syaitan atau la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Ya, menunjukkan ada manusia yang menyembah syaitan, menjadi hamba-hamba syaitan, menjadi hamba-hamba syaitan. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, karena syaitan dari pembesarnya tagut, dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Siapa yang diibadahi, yang disembah dan dia ridha. Ya, dan dia apa? Ridha. Nah, jadi kalau dia ridha, walaupun dia tidak mengajak manusia, tapi orang-orang sembah dia. Ya, dan dia suka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dikatakan tagut. Dikatakan tagut. Ya. Apakah dia dari syaitan atau dari manusia? Kalau tadi syaitan kan sudah dipisahkan ya di poin pertama. Ya. Kalau manusia ada yang ridho seperti ini, dia disembah selain Allah, maka manusia itu dikatakan tagut. Yang wajib kita ingkari. Yang wajib diingkari. Nah, sebagai bentuk dari pengeluaran kita akan makna la ilaha illallah. Adapun kalau dia disembah dan dia tidak ridho, ya, maka itu bukan dikatakan tagut. Bukan dikatakan tagut. Ya, Nabi Isa alaihissalam beliau disembah oleh orang-orang Nasara. Ya, jangan dikatakan Nabi Isa tagut ya. Karena Nabi Isa alaihissalam itu tidak ridho. Ya, beliau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan bahas mungkin di kitab 4 kaidah ya seputar masalah tauhid. Nah, dan juga para malaikat juga seperti itu. Tidak dikatakan tagut walaupun mereka juga ada yang diibadahi. Dari manusia ini ada yang menyembah para malaikat. Ya, demikian pula jin-jin yang tidak ridho dia disembah selain Allah, itu juga bukan dikatakan tagut. Nah, tapi yang dikatakan tagut itu yang dia disembah dan dia ridho. Ya. Sebagian ulama ada yang berkata benda-benda mati seperti bebatuan, pepohonan, itu kan ada yang dikeramatkan, ada yang disembah oleh manusia. Tapi benda-benda mati ini hakikatnya mereka itu tidak ridho. Ya, mereka juga tidak apa? Tidak ridho. Karena setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini dari sesuatu dari makhluk Allah itu memuji ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Nah, jadi memang arah dari pembahasan ini di poin yang kedua ini
itu memang arahnya kebanyakannya kepada manusia yang dia ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, wa man abida wa huwa radin. Kemudian yang ketiga dari pentolan tagut yaitu man da'an nas ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ya. Walaupun dia tidak disembah misalnya. Tapi dia ajak manusia, ayo sembah. Ya, sembah dia begitu ya. Walaupun dia tidak disembah, manusia tidak mau sembah dia. Tapi ketika dia telah mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, maka ini juga dikatakan tagut. Ya, dikatakan tagut. Walaupun dia tidak disembah oleh manusia. Nah, ini dari penjelasan para ulama ya seputar masalah itu. Nah, ya, apakah dia disembah saat dia hidup atau disembah saat dia mati? Ya, ini untuk dua poin tadi itu ya, yang kedua dan yang ketiga. Ya, misalnya kalau dia sudah mati tadi, waman ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi dan dia ridho, dia sudah mati masih tetap disembah, maka tetap dia dikatakan tagut. Walaupun dia sudah mati. Dipaham ya? Dan yang ketiga tadi, siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya di waktu hidup, orang menyembahnya ya atau tidak menyembahnya, ya maka tetap dikatakan apa? Tagut. Nah, ketika dia sudah mati, nah orang-orang menyembahnya dia, orang-orang menyembahnya lagi, maka juga dia dikatakan tagut. Karena dia telah mengajak manusia apa? Untuk beribadah kepadanya. Dipahami ya? Walaupun dia tidak mengajak, tapi orang, walaupun dia tidak disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia telah mengajak, maka itu dari tagut. Kemudian yang keempat dari tagut juga yaitu wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Nah, siapa saja yang mengaku sedikit punya dari ilmu ghaib. Ya, ilmu ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah. Itu diterangkan di surah An-Naml ya, ayat ke-65. Nah, jadi tidak ada yang tahu perkara gaib. Ya. Nah, di sini kalau ada yang tahu, mengaku tahu perkara gaib, maka itu yang dikatakan tagut. Ya, masuk padanya dukun-dukun paranormal, ya, atau apa yang disebut-sebut seperti itu ya. Itu yang dikatakan apa? Tagut. Yang dikatakan tagut. Itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Jadi semua poin-poin yang diterangkan ini pembesar-pembesar tagut ini hukumnya kafir ya. Hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang kelima dari pembesar tagut juga, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dikatakan tagut. Ya, hanya di sini ada rincian-rinciannya diterangkan oleh para ulama kapan dia kafir hukumnya ketika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa keadaannya diterangkan oleh para ulama. Ya, di antaranya yang pertama, kalau dia ingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dalam keadaan dia mengingkari hukum Allah. Ini hukumnya kafir. Ya, karena hukum itu hanya milik Allah. Innal hukmu illa lillah. Nah, ya, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan di ayat yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah orang-orang yang kafir. Nah, ini satu keadaan ya, ketika dia ingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Digunakan hukum selain hukum Allah bersamaan dia mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan tagut. Atau keadaan yang kedua, dia menganggap
hukum selain hukum Allah itu lebih utama, ya, lebih bermanfaat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga yang dikatakan apa? Tagut. Ya, dikafirkan dia. Man hakama bighairi ma anzalallah. Kemudian yang ketiga dari yang dikatakan tagut juga atau yang dikafirkan ketika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yaitu ketika dia menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah. Ya, jadi tadi dia lebih utamakan, ya, itu sudah dikatakan kafir. Yang ketiga ini ketika dia setarakan, ya, itu juga sudah dikafirkan oleh para ulama. Ya. Atau keadaan yang keempat, dia meyakini boleh, ya, meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim itu tidak boleh berkeyakinan, ya, boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya, tapi ketika dia berkeyakinan boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka ini juga bisa dikafirkan. Nah, dipahami, ya? Maka ini keadaan-keadaannya diterangkan oleh para ulama kita. Adapun kalau dia misalnya berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia masih meyakini, ya, hukum Allah yang lebih utama, ya, yang lebih afdal, yang lebih baik, lebih bermanfaat, tapi dia gunakan selain hukum Allah, maka ini tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan, ya. Ya, sepanjang dia tidak meyakini hal-hal yang telah diterangkan tadi itu. Ya, dia masih meyakini hukum Allah lebih utama, yang lebih afdal, lebih bermanfaat. Nah, maka itu tidak boleh dikafirkan, ya. Nah, dan kadang sebagian keadaan dia masuk dari keadaan terpaksa dalam masalah ini. Mungkin dari hal-hal yang tidak boleh dikafirkan. Ini ada rincian-rincian, ya. Insyaallah taala ada pembahasan-pembahasannya di buku-buku akidah yang lain. Ini hanya ringkasan pembahasan kita untuk anak-anak. Baik. Mungkin sudah selesai pembahasan pondasi yang pertama dari al-usul tsalatsa untuk anak-anak seputar masalah ma'rifatullah, ya, azza wa jalla. Baik. Kita sudah selesaikan 30 soal, ya, tanya jawab seputar masalah itu, dan semoga dari apa yang bisa diterangkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan kita simpulkannya sedikit dari pembahasan yang telah kita terangkan, ya. Jadi pondasi yang pertama ini sudah kita uraikan dari awal. Nanti lihat dari soal pertama, ya, sampai soal yang ke-30. Itu banyak, ya, dari sub-sub pembahasan yang sudah kita bahas. Ya, di soal yang pertama sudah kita terangkan apa itu Rabb. Ya, siapa Rabb kita? Ya. Nah, apa itu mana Rabb? Di soal yang kedua. Di soal yang ketiga sudah diterangkan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa. Dan soal yang keempat sudah diterangkan apa itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terdiri dari dua bagian, ya. Itu cara mengenal Allah, dan ayat-ayatnya dikenal dengan ayat-ayatnya dan juga dikenal dengan makhluk-makhluknya. Nah, kemudian di soal yang kelima sudah dibahas tadi masalah itu. Soal yang keenam sudah diterangkan tentang siapa yang menciptakan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ketujuh sudah diterangkan untuk apa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, soal yang ke-8 sudah diterangkan apa itu makna Allah. Apa itu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ke-9 sudah diterangkan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di soal yang ke-10 sudah diterangkan dari pembahasan masalah ibadah. Nah, apa itu yang dikatakan ibadah kepada Allah? Ya, ini berlanjut sampai soal ke-11. Di soal yang ke-12 tentang syarat diterimanya ibadah. Dan soal yang ke-13 sudah diterangkan tentang hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang ke-14, ya, diterangkan di situ kita sudah bahas tentang apa perkara yang paling besar yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Kemudian berlanjut di soal ke-15 tentang makna tauhid. Di soal yang ke-16 sudah diterangkan dari apa jenis-jenis tauhid. Nah, 17, 18, 19 ini pembagian tauhid, ya.
dari tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Soal yang ke-20 sudah diterangkan tentang sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ke-21 sudah diterangkan juga tentang masalah perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyirikan. Apa itu makna syirik? Berlanjut sampai di soal ke-22, 23 yang sudah disinggung tadi ya. Ya, dari jenis-jenis kesyirikan dan perbedaannya antara syirik akbar dan syirik asghar serta contoh-contohnya. Baik, ini sudah kita bahas ya sampai di soal yang ke-26. Dan tadi yang terakhir kita sudah selesaikan 4 soal ya seputar masalah tauhid ya, awal perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lagi dari kesimpulan-kesimpulan ringkas dari pondasi pertama pembahasan masalah ini ya. Dan ingat tadi sudah diterangkan, sudah diisyaratkan ya, disinggung metode dalam mempelajari ini atau mengajarkan kepada anak-anak itu bertahap ya, tidak sekaligus diajarkan. Kalau dia misalnya anak-anak masih kecil ya, itu bisa dimulai dari soal-soal yang ringkas saja ya, tentang siapa Rabbmu misalnya kan ya, ditanya dengan soal-soal yang ringkas yang bisa dipahami tadi di mana Allah. Adapun kalau sudah mulai masuk rincian-rincian kayak tadi, itu kadang ditunda dulu, nanti diajarkan di umur-umur setelahnya. Bagian dari materi kita dalam menanamkan tauhid kepada anak-anak ya. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di pondasi yang kedua ya, dari al-usul tsalatsah untuk anak-anak tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Dan ini juga kita akan terangkan insyaallah ada 30 soal tentang masalah itu. Ya, saya kira itu dari akhir ulasan kita ya pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Adapun masalah tanya jawab nanti dikirim aja di grup ya. Kalau ada yang kurang dipahami bisa dikirim saja di grup masing-masing. Insyaallah taala kita akan jawab situ. Kita akhiri majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.